Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh belas kasih, Engkau menghendaki kami agar kami saling mengasihi sebagaimana Engkau sendiri telah mengasihi kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan dan kebahagiaan kami. Kami mohon bantulah kami agar kami selalu merenungkan apa yang baik dan benar, dan semoga kami sanggup juga melaksanakan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada 12 murid-Nya, kata Yesus, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang sisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah daripadanya." Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 murid-Nya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, Injil hari ini agak sedikit keras kalau kita tafsir secara bulat-bulat. Karena Yesus berkata sesuatu yang mengejutkan, bahwa ia datang bukan membawa damai, melainkan pedang. Sepintas kalau kita membaca dan mendengar perkataan Yesus ini tanpa penafsiran dan permenungan, rasanya bertentangan dengan gambaran Yesus yang datang sebagai Raja Pembawa Damai. Namun sebenarnya Yesus sedang menjelaskan bahwa mengikuti Dia akan membawa banyak pertimbangan, banyak penilaian, banyak pemikiran, banyak persoalan boleh kita katakan yang menuntun kita akhirnya sampai pada kebenaran itu sendiri. Bukan karena Yesus suka berkonflik, melainkan karena kebenaran yang dibawanya menuntut pilihan yang jelas dan seringkali membuat kita tidak nyaman. Pedang yang Dia bawa itu pedang kebenaran, pedang yang menguliti kebohongan. Yesus menegaskan bahwa menjadi muridnya berarti berani memilih Dia di atas segalanya, termasuk keluarga, kenyamanan, bahkan nyawa sendiri. Ini adalah panggilan untuk mencintai Tuhan secara total. Ketika kita sungguh mengikuti Yesus, mungkin kita akan ditolak oleh orang-orang terdekat, dijauhi atau diejek, dicemooh. Tapi itulah risiko cinta yang sejati, berani setia meskipun harus menanggung salib. Perkataan Yesus bahwa barang siapa mengasihi ayah atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku, bukan berarti kita tidak boleh mengasihi dan mencintai keluarga, sayang kepada mereka. Tetapi bahwa cinta kepada Tuhan
harus menjadi yang utama, dan dari situlah cinta kepada sesama mendapat tempatnya yang benar. Kalau kita menempatkan Allah yang adalah kasih dan Ia menghidupi seluruh diri kita penuh dengan kasih, maka apapun yang keluar dari kita pasti dipenuhi dengan kasih. Dan kasih itulah yang keluar dari diri kita yang mampu mencintai keluarga kita dengan kasih secara otomatis. Jadi yang paling pertama dan utama itu adalah kasih kepada Allah. Sehingga spiritualitas kasih yang dari Allah yang hidup di dalam diri kita itulah yang menjadi penyemangat kita dalam segala hal, termasuk mengasihi siapapun. Bayangkan sebuah pohon yang tumbuh di antara batu-batu. Untuk bertumbuh, akar pohon itu harus menembus celah-celah yang keras. Kadang pohon itu terlihat miring atau bengkok, tetapi justru karena perjuangan itulah ia menjadi kuat. Demikian pula hidup sebagai pengikut Kristus tak selalu mudah. Kita harus berani menembus tantangan iman, bahkan jika itu membuat kita berbeda atau dimengerti secara aneh dan asing oleh orang lain. Selain kasih kepada Allah, utama dan pertama, kasih kepada manusia. Yang kedua, apa yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling kecil ini, karena kamu adalah muridku, karena kamu adalah orang yang mencintai aku yang adalah kasih, sesungguhnya kamu tidak kehilangan upahmu. Upah kita dari seluruh kasih yang keluar dari diri kita kepada sesama keluarga kita, pada orang lain, itu adalah hidup penuh dengan sukacita, kegembiraan, kebahagiaan, dan kebersatuan bersama Allah kelak. Saudara-saudari terkasih, Yesus mengajak kita untuk sungguh-sungguh dalam mengikutinya. Dan marilah kita tidak takut jika ada persoalan, masalah, tantangan, atau penolakan saat kita mulai memperjuangkan kebaikan, kebenaran, keadilan, keberpihakan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mari kita tetap setia, karena pengorbanan kita tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Kebenaran tak akan pernah bisa kita sembunyikan. Dia akan terus berteriak, dan kebenaran itu akan terus bersuara sampai dia menjadi pemenangnya. Mari kita jadikan hidup kita sebagai kesaksian akan kasih dan kebenaran Kristus, walau harus berjalan melawan arus, melawan dunia ini yang tidak suka dengan kebenaran, yang lebih memilih kepalsuan. Tuhan Yesus, Engkau datang bukan untuk membawa damai yang semu, tetapi kebenaran yang menyelamatkan. Berilah kami hati yang berani untuk mengikuti Engkau, mencintai-Mu, meski harus berhadapan dengan perpecahan dan penderitaan. Ajarilah kami untuk lebih mengasihi-Mu daripada siapapun di dunia ini. Dan semoga kami selalu setia mengikuti Engkau hingga akhir hidup kami. Terima kasih atas pengajaran-Mu hari ini, sebab Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.